Cerita dimulai dengan seorang gadis bernama Jingjing yang datang ke sebuah acara tanda tangan buku penulis idola sekaligus seniornya yang bernama Hanran. Sembari bersiap, Jingjing merias diri dengan mengoleskan lipstik sembari berkaca pada jendela mobil. Namun tanpa ia sadari, mobil itu ternyata milik seorang pria bernama Gui Rongyan, pewaris dari grup bisnis terbesar di China. Ketika keduanya bertemu, sebuah kecelakaan kecil terjadi hingga menciptakan suasana yang cukup romantis. Namun masalah muncul saat sweater Jingjing terlepas akibat insiden tersebut yang tentunya membuatnya sangat kesal. Ia marah karena merasa jika pria itu telah merusak bajunya. Namun tuanku yang tak merasa perlu meminta maaf segera pergi begitu saja. Di lain tempat, tuanku baru saja menghadiri sebuah rapat penting. Saat itu, sang kakek mengumumkan bahwa ia akan menyerahkan posisi CEO kepada cucunya itu. Namun tuanku tak menginginkan posisi tersebut dan malah mengundurkan diri dari jabatannya dan meninggalkan ruangan. Sementara itu, Jingjing yang penuh semangat akhirnya mendapatkan buku Hanran yang sangat ia idamkan. Ia juga sekaligus mendapatkan tanda tangan si penulis. Namun saat sedang asyik berimajinasi tentang momen itu, ia tak sengaja bertemu dengan tuanku yang kembali menabraknya. Hingga tiba-tiba karyawan tuanku berbaris mengelilinginya untuk berusaha menghentikannya pergi. Dalam kekacauan tersebut, buku yang baru dibeli Jingjing pun tak sengaja rusak. Sontak gadis itu pun marah, melampiaskan emosinya dengan kemampuan bela diri yang luar biasa. Ia menghajar satu persatu karyawan tuanku. Melihat hal tersebut, pria itu pun terkejut dengan keterampilan tempur Jingjing yang luar biasa. Namun setelah kejadian itu, Jingjing merasa pusing dan lemas akibat melihat luka karena ia memiliki fobia. Sementara itu, tuanku yang memiliki alergi terhadap perempuan merasa heran karena ia tidak merasakan gejala alergi saat berada di dekat Jingjing. Di rumah sakit, saat tuanku merawat Jingjing, gadis itu mengira bahwa ia adalah seorang preman. Ia pun refleks ingin melancarkan pukulan yang malah mengenai asistennya. Hal itu pun membuat tuanku memutuskan untuk merekrut Jingjing sebagai bodyguard pribadinya, mengingat keterampilan bela diri yang dimilikinya. Jingjing sendiri adalah gadis yang berasal dari keluarga yang sederhana. Orang tuanya mengelola sebuah klub bela diri dan tinggal di sebuah rumah tua. Suatu hari, tuanku datang ke rumah mereka untuk menawarkan pekerjaan sebagai bodyguard. Ia berbicara dengan orang tua Jingjing tentang tawarannya itu. Namun secara tiba-tiba, gadis itu turun dan merasa sangat marah. Ia bahkan menyebut pria itu sebagai penguntit. Ayah Jingjing yang mendengarnya pun langsung mengusirnya dan membuang semua hadiah yang dibawa tuanku. Namun di luar rumah banyak karyawan tuanku yang sedang mencarinya, sehingga ia terpaksa bersembunyi di dalam rumah Jingjing. Sementara itu di dalam rumah, Jingjing sedang mencuci rambutnya, namun tiba-tiba aliran air berhenti. Tuanku yang ada di dekatnya langsung membantu, namun Jingjing mengira itu adalah ibunya. Ketika ia menyadari bahwa yang membantunya adalah tuanku, Jingjing langsung berusaha melawan. Namun karena tersandung, tanpa sengaja ia jatuh ke atas tubuh tuanku. Orang tua Jingjing yang menyaksikan kejadian itu pun segera merasa canggung. Setelahnya, tuanku menawarkan sejumlah uang yang sangat besar kepada mereka agar ia diizinkan untuk tinggal di rumah itu. Tawaran tersebut cukup menggiurkan sehingga orang tua Jingjing pun tak bisa menolaknya. Tuanku akhirnya memilih untuk tinggal di kamar Jingjing yang menyebabkan gadis itu diusir dari kamarnya sendiri. Mereka kemudian mengatur perjanjian di mana tuanku menetapkan beberapa syarat yang ketat bagi Jingjing. Meskipun awalnya Jingjing enggan menandatangani perjanjian itu, ia terpaksa setuju karena desakan orang tuanya. Setelahnya, tuanku sadar bahwa semua kartu kredit miliknya tidak berfungsi di rumah tersebut. Sebagai jaminan, ia meninggalkan jam tangan bermerek mahal dan berjanji akan membawa uang tunai keesokan harinya. Namun seiring berjalannya waktu, tuanku mulai merasa kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru. Ia pun terkejut melihat betapa Jingjing sangat hemat, bahkan sampai memeras pasta gigi hingga tetesan terakhir. Keesokan harinya tepat pukul 5:30, alarm berbunyi dari segala arah yang menandakan waktu untuk berolahraga.
Tuanku yang baru saja terbiasa dengan rutinitas ini pun terpaksa ikut bangun. Setelahnya, ia diminta Jinjing untuk membuat kartu miliknya berfungsi dengan mengajaknya pergi ke suatu tempat. Keduanya pun akhirnya tiba di tempat tujuan dan tuanku meminta Jinjing untuk menggunakan kode miliknya dan menarik uang. Ketika gadis itu memeriksa saldo di rekeningnya, ia sangat terkejut saat melihat jumlahnya yang sangatlah besar. Jinjing tak pernah membayangkan bahwa tuanku memiliki begitu banyak uang. Dalam hatinya ia berpikir bahwa pria itu pasti sedang melarikan diri dari masalah dan mungkin ia adalah seorang penjahat yang membawa uang curian. Ia pun bertekad untuk menghukumnya lalu menyerangnya saat kembali hingga terluka. Namun melihat noda merah yang mengalir, Jinjing pun langsung pingsan karena fobianya. Di lain sisi, sekretaris tuanku yang bernama Bai Anrou datang untuk menemuinya. Ia memberikan telepon baru dan ingin membantu tuanku. Pria itu berkata bahwa ia akan tetap bersembunyi sampai kakeknya mengumumkan pengganti dirinya sebagai CEO. Sementara Jinjing kembali menemui orang tuanya dan mengatakan bahwa tuanku adalah seorang pria mesum dan bahkan mungkin terlibat dalam kasus korupsi. Mendengar hal itu pun mereka langsung mengambil tongkat dan bersiap untuk menyerang pria itu. Namun tiba-tiba sikap mereka berubah setelah mendengar bahwa tuanku adalah satu-satunya pewaris dari grupku. Mereka pun menjadi sangat senang dan mulai memperlakukannya dengan sangat baik. Bahkan mereka mulai menata kamar tuanku sesuai dengan keinginannya. Mengingat bahwa ia tak suka warna merah muda, mereka pun menghapus semua benda berwarna pink dari kamar tersebut. Ketika tuanku meminta laptop, ibu Jinjing langsung memberikan laptop milik putrinya. Namun suatu hari, kecelakaan terjadi yang membuat tuanku tanpa sengaja merusak mainan kesayangan Jinjing. Ia pun merasa bersalah dan berkata akan menggantinya. Namun Jinjing yang kesal hanya bisa menyebut bahwa tak semua hal bisa dibeli dengan uang. Ia pun merasa marah dengan sikap tuanku yang selalu berpikir jika uang bisa menyelesaikan segalanya. Setelah kejadian itu, tuanku mulai memberi banyak perintah kepada Jinjing. Ia menginginkan air dengan suhu yang sangat spesifik yang sulit dipertahankan, terlalu dingin ataupun terlalu hangat. Di kemudian hari, melalui laptop Jinjing, tuanku menyadari betapa berharganya mainan tersebut bagi gadis itu. Sehingga ia pun meninggalkan catatan untuk Jinjing yang berisi permintaan maaf dan janjinya untuk mengganti mainan itu. Di malam harinya, Jinjing tanpa sengaja masuk ke kamar tuanku setelah keluar dari kamar mandi. Ketika terbangun dan melihat pria itu, Jinjing langsung marah dan salah mengira bahwa kamar itu masih miliknya. Ia pun menyebut tuanku sebagai pria mesum. Keesokan harinya, Han Ran, penulis yang menjadi idola Jinjing, datang untuk menemui gadis itu. Melihat idola sejatinya, Jinjing merasa sangat senang dan malu, sehingga wajahnya kian memerah yang juga disadari oleh tuanku. Han Ran mencoba untuk bersalaman dengan tuanku, namun pria itu sama sekali tak mengindahkan ajakan itu. Jinjing merasa sangat bahagia karena pada akhirnya buku yang selama ini ia impikan bisa ditandatangani olehnya. Setelah Han Ran pergi, tuanku baru menyadari perasaan Jinjing terhadap pria itu. Ia pun berpikir bahwa Jinjing belum pernah berpacaran dengan siapapun. Gadis itu beralasan bahwa banyak orang yang menyukainya dan bahkan melamarnya, namun hanya Han Ran lah yang memiliki tempat di hatinya. Tuanku berkata bahwa meskipun Jinjing menyukai Han Ran, namun menurutnya pria itu tak merasakan hal yang sama. Tuanku mulai memasang speaker untuk memanggil Jinjing agar melakukan tugas-tugas kecil untuknya. Setiap kali ada kecoa di kamarnya, ia memanggil Jinjing. Jika ia ingin air atau jika ada nyamuk atau bahkan jika ia perlu jendela ditutup, maka semuanya harus dilakukan oleh Jinjing. Semua perintah ini membuat Jinjing merasa sangat stres. Untuk mengurangi rasa frustasinya, Jinjing pergi menemui sahabatnya yang bernama Aimi. Aimi berkata bahwa tuanku mungkin berusaha dekat dengan Jinjing dan suatu hari nanti mungkin ia akan membelikan pakaian dan mengajaknya berbelanja.
Sementara itu, tuanku sedang menunggu Jinjing di mobilnya karena ia berencana mengajaknya ke sebuah pameran. Namun sebelum itu, ia mengajaknya untuk pergi berbelanja terlebih dulu. Mendengar hal tersebut, Jinjing mulai bermimpi berbelanja dengan seorang pria kaya raya. Namun tuanku berkata bahwa ia ingin tampil seperti orang biasa dan ingin dibawa ke pasar murah. Jinjing pun membawanya ke pasar yang membuat tuanku merasa sangat canggung karena ia tak pernah berada di tempat seperti itu sebelumnya. Namun ketika tuanku keluar dengan pakaian santai, ia malah terlihat semakin tampan. Seorang ibu di pasar tersebut salah mengira bahwa tuanku adalah pacar Jinjing. Dengan nada santai tuanku berkata bahwa gadis itu seharusnya merasa terhormat karena orang-orang mengira keduanya berpacaran. Setelahnya, tuanku membawa Jinjing ke sebuah mall mewah dan membelikannya pakaian mahal. Jinjing mencoba beberapa gaun, namun ia kesulitan berjalan dengan sepatu hak tinggi. Tuanku merasa Jinjing sangat menggemaskan meskipun tampak canggung. Namun Jinjing menolak menggunakan gaun tersebut karena harganya yang sangat mahal. Tuanku bersikeras agar Jinjing menggunakannya karena mereka akan menghadiri pameran bersama. Saat menuju ke pameran, Jinjing semakin kesulitan berdiri dengan hak tinggi dan akhirnya bergantung pada tangan tuanku untuk menjaga keseimbangannya. Di pameran, tuanku tampak sangat fokus pada sebuah patung, sementara Jinjing merasa tak ada yang spesial dari patung itu. Tanpa sengaja, Jinjing justru merusak patung yang sangat mahal. Mereka pun menuntut agar Jinjing mengganti kerugian atau akan menghadapi tuntutan hukum. Namun tuanku langsung menanggung pembayaran tersebut. Jinjing merasa sangat bersalah dan berjanji untuk membayar ganti rugi. Tuanku memberinya tawaran untuk bekerja sebagai pengawalnya selama 5 tahun sebagai bentuk cara untuk melunasi hutang. Jinjing pun terpaksa setuju. Tuanku merekam pernyataan itu dan memperingatkannya agar tidak melanggar janji. Di lain sisi, ibu Jinjing ternyata memiliki sebuah salon. Jinjing berencana untuk membawa tuanku sebagai pelanggan agar bisa mendapatkan komisi yang besar. Keesokan harinya, ia mengajak tuanku ke salon ibunya. Ibu Jinjing kemudian memperkenalkan tuanku kepada rekannya dan mengatakan bahwa tuanku adalah pacar putrinya dan merupakan seorang pewaris perusahaan. Karena tuanku memiliki alergi terhadap perawatan dari wanita lain, Jinjing memutuskan untuk melakukan perawatan sendiri. Sembari merawatnya, ia berkata bahwa tuanku memiliki kerutan dan garis halus sehingga membutuhkan perawatan wajah. Jinjing pun memutuskan untuk mengenakan tarif 10 kali lipat dari harga perawatan wajah biasa dengan alasan karena tuanku adalah orang kaya. Tuanku yang melihat daftar harga di salon mulai curiga dan menyadari bahwa Jinjing telah berbohong. Gadis itu pun berkata bahwa setiap terapis memiliki tarif yang berbeda dan ia bisa mengenakan harga sesuka hati untuk layanan yang diberikannya. Selain itu, Jinjing menegaskan bahwa tak ada orang lain yang bisa merawat tuanku selain dirinya. Tuanku mulai membiarkan Jinjing melayaninya, termasuk memberinya pijatan. Ia bahkan meminta agar Jinjing memberinya makanan. Ketika kembali, Jinjing melihat idolanya, Hanran, yang sedang berada di depan rumah. Tuanku langsung tak senang melihat kehadiran pria itu. Hanran rupanya menawarkan untuk mengantarkan Jinjing dengan sepeda motornya. Namun tuanku segera memanggilnya untuk pergi mengambil kopi. Keluarga Jinjing sangat senang melihat Hanran karena ia adalah mantan murid mereka. Tak lama setelah itu, Jinjing kembali dengan kopi dan memberikannya kepada tuanku. Namun tuanku tiba-tiba berubah pikiran dan mengatakan bahwa ia tak ingin meminumnya lagi dan justru meminta Jinjing untuk meminumnya sendiri. Saat makan malam, Jinjing dan Hanran saling melayani satu sama lain yang membuat tuanku merasa kesal. Hanran juga memberikan tawaran kepada Jinjing untuk bekerja paruh waktu dengannya. Saat Hanran tengah menjelaskan tentang detail pekerjaan, tuanku memanggil dan memintanya membawakan buah dan minuman. Namun ia justru diabaikan. Sementara itu, Jinjing berpura-pura kesulitan membuka tutup botol di depan pria yang disukainya itu.
Namun saat Hanran hendak membantunya, Tuan Gu muncul dan dengan mudah membuka botol tersebut sembari mengejeknya karena telah berpura-pura. Setelah Hanran pergi, Tuan Gu menuduh Jinjing berpura-pura untuk menarik perhatian Hanran. Ia juga mengatakan bahwa semua itu sia-sia karena Hanran tidak menyukainya. Keesokan harinya, Jinjing sedang bersiap untuk berkencan dengan Hanran. Tuan Gu berkomentar bahwa ia lebih baik tanpa make up yang membuat Jinjing kesal, lalu membalas dengan menyebut bahwa Tuan Gu juga akan lebih baik saat tidak berbicara. Pria itu pun menegaskan bahwa ia tak akan memberinya libur untuk berkencan. Hanran menyarankan agar mereka mengajak Tuan Gu pergi bersama agar bisa membantunya lebih rileks. Saat di lokasi, Jinjing membawa couple tea untuk dirinya dan Hanran, namun tiba-tiba Tuan Gu merebutnya. Mereka juga pergi ke sekolah untuk mengambil foto dan meminta bantuan Tuan Gu. Namun secara sengaja, pria itu justru memotret kaki mereka dan beralasan ia tak pandai memotret. Ketika mereka mencoba berfoto selfie berdua, Tuan Gu malah ikut bergabung dalam foto. Jinjing pun mengundang Aimi agar bisa sedikit memisahkan Tuan Gu darinya. Mereka pun mencoba naik sepeda berpasangan, namun Tuan Gu berkata bahwa ia tak bisa naik sepeda dan hanya bisa duduk bersama Jinjing karena alerginya. Jinjing pun merasa frustasi, namun ia tetap mengayuh sepeda bersama Tuan Gu yang tidak ikut mengayuh. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang karyawan Tuan Gu yang mengenalinya dan mulai mengikuti. Jinjing dengan cepat menarik Tuan Gu untuk berlari hingga mereka terjebak di kawasan hutan di mana mereka kembali bertemu dengan karyawan itu. Jinjing pun akhirnya berhasil melawan dan melarikan diri bersama Tuan Gu. Tiba-tiba sebuah sepeda motor hampir menabrak Jinjing, namun Tuan Gu berhasil menyelamatkannya. Kejadian itu pun membuat mereka sangat dekat satu sama lain. Di lain sisi, Nyonya Bai datang untuk menemui Tuan Gu di depan rumah Jinjing, sementara Hanran dan Aimi sudah kembali dan sedang menunggu mereka. Ketika keduanya tiba, Nona Bai hampir saja mengungkapkan bahwa ia adalah calon istrinya. Namun saat itu Tuan Gu menghentikannya dan memperkenalkan Nona Bai sebagai asistennya. Setelahnya, Nona Bai bertanya apakah Tuan Gu memiliki perasaan kepada Jinjing karena ia merasa Tuan Gu belum pernah sedekat itu dengan perempuan lain. Nyonya Bai pun terlihat sangat cemburu. Suatu hari, Hanran mengajak Jinjing untuk ikut dalam acara penandatanganan bukunya yang akan diadakan di sebuah kota. Untuk itu, Jinjing berusaha melayani Tuan Gu dengan baik agar ia bisa mendapatkan libur. Ia membawakannya buah, biskuit, dan minuman. Namun Tuan Gu tetap berkata bahwa ia tak akan memberinya libur karena ia juga akan ikut dalam perjalanan itu. Keesokan harinya, ketiganya memulai perjalanan bersama. Dalam perjalanan, Jinjing tertidur dan Tuan Gu menjaganya dengan penuh perhatian. Saat tiba di hotel, Hanran merasa tak nyaman dengan kehadiran Tuan Gu. Terlebih, ia hanya menyewa satu kamar dan itu artinya Tuan Gu terpaksa tidur di sofa. Hanran memberikan setelan yang akan ia kenakan di acara kepada Jinjing. Ketika gadis itu mulai menyetrika, Tuan Gu datang dan mengajak Jinjing menemaninya untuk mencari kamar di hotel lain. Saat itu, mereka tercium bau sesuatu yang terbakar dan mendapati bahwa setelan Hanran telah gosong. Tuan Gu berkata bahwa setelan itu berasal dari merek yang sangat mahal yang membuat Jinjing menangis. Pada akhirnya, Jinjing hanya bisa menyembunyikan setelan itu di lemari. Saat makan malam, seorang pelayan yang mengagumi Hanran mendekatinya. Pria itu berbicara dengan sangat sopan yang membuat Tuan Gu merasa tak senang. Ia pun berpikir bahwa Jinjing tertarik pada seorang playboy. Saat itu, Tuan Gu melihat Jinjing tak makan dengan baik karena khawatir tentang setelan tersebut. Ia pun mencari alamat toko yang dapat memperbaikinya dan mengirimkan alamat itu pada si gadis. Jinjing sangat senang karena Tuan Gu juga membayari biaya perbaikan yang membuatnya merasa semakin berutang budi. Sementara itu, Tuan Gu yang tak bisa tidur pergi ke kamar Jinjing dan menemukan ia belum pulang. Ia pun berpikir bahwa Jinjing tak seharusnya membuang waktu tidurnya untuk orang lain. Hingga pada akhirnya, ia pun pergi untuk menjemputnya.
Ketika sampai di toko, tuanku menemukan Jinjing tertidur di sofa, sehingga ia melepaskan jaketnya dan menutupinya, lalu tidur di sofa di sampingnya. Beberapa saat kemudian, setelan yang dirusak telah selesai diperbaiki, dan saat Jinjing terbangun, ia melihat bahwa tuanku telah tidur di sampingnya. Jinjing kemudian mengenakan kembali mantel itu kepadanya, yang membuat pria itu terbangun. 你以后少给我添乱子就好。 Keesokan harinya, Hanran memberi pujian pada Jinjing tentang seberapa baik ia menyetrika setelan itu. Hal tersebut lantas membuat tuanku merasa sangat cemburu. Setelahnya, Hanran berangkat untuk sebuah wawancara dan tuanku serta Jinjing memutuskan untuk pergi ke sebuah pulau. Sementara itu, Hanran akan menyusul saat acara sudah selesai. Dalam perjalanan, tuanku menerima telepon dari asistennya yang memberi kabar bahwa alerginya semakin membaik. Ia juga menyarankan agar tetap dekat dengan gadis itu yang telah membantunya pulih. Jinjing merasa sangat bersemangat karena hari itu ia berencana untuk mengungkapkan perasaannya kepada Hanran. Namun tiba-tiba roda koper Jinjing rusak. Tuanku berkata bahwa ini adalah sebuah pertanda buruk dan bukan hari yang baik untuk mengungkapkan perasaan. Namun Jinjing tetap melanjutkan rencananya dengan membuka koper dan menghiasnya menggunakan foto-foto dirinya bersama Hanran. Melihatnya, tuanku dengan sengaja menumpahkan minuman dingin pada foto-foto tersebut. Ia pun menyebutnya sebagai pertanda buruk bahwa hari itu bukanlah hari yang tepat untuk mengungkapkan perasaan. Jinjing melanjutkan dekorasinya, sementara tuanku terus berusaha membujuk gadis itu agar mengurungkan niatannya. Jinjing pun menanggapi dengan mempertanyakan apa yang tuanku tahu soal cinta dan apakah ia pernah mencintai seseorang. Tuanku menjawab bahwa ia belajar tentang cinta hanya dengan mengamati orang lain. Jinjing menggoda tuanku dengan berkata bahwa ia tak pernah memiliki kekasih. Setelahnya, Jinjing mulai menata lilin membentuk hati, namun kakinya menjadi kebas. Tuanku membantunya berdiri dan tanpa sengaja merusak dekorasi. Ia pun mengatakan bahwa hari ini semuanya berjalan buruk dan memang bukan hari yang tepat untuk mengungkapkan perasaan. Jinjing kemudian membuat sebuah lingkaran di sekitar dirinya dan tuanku dan menyuruhnya agar ia tidak keluar dari lingkaran itu. Namun tak lama kemudian, Jinjing memanggil untuk membantunya mendirikan tenda. Tuanku bersedia membantu, namun Jinjing memberitahunya bahwa tenda itu sebenarnya dibuat agar tercipta suasana romantis bagi Hanran. Mendengar hal itu pun, tuanku menolak untuk membantu. Tak lama kemudian, baterai ponsel Jinjing habis dan ia tak bisa menghubungi Hanran. Ia pun meminta ponsel tuanku, namun saat meminjamnya, secara tak sengaja keduanya mengganggu sarang lebah dan terpaksa berlari untuk menghindar. Ponsel tuanku terjatuh ke dalam air dan mereka pun bersembunyi ke dalam tenda. Tanpa sengaja, keduanya berciuman saat menonton lebah dari dalam tenda. Jinjing pun marah, namun kemudian menyadari bahwa kaki tuanku telah terluka. Rasa simpati mulai muncul dalam dirinya karena tuanku terluka saat berlari untuk melindunginya. Mereka pun baru menyadari bahwa kapal terakhir telah berangkat, yang membuat keduanya terjebak di sana sampai kapal berikutnya datang. Sementara itu, Hanran berusaha menghubungi Jinjing namun tak bisa bersambung. Suasana pun semakin romantis karena dekorasi yang telah Jinjing buat. Gadis itu kemudian menyalakan kembang api dan tuanku yang melihatnya pun merasa bahagia. Momen tersebut mengingatkan tuanku pada masa kecilnya ketika kakeknya tak pernah mengizinkannya untuk bermain dengan kembang api. Mereka berdua menikmati keindahan di malam itu, merasakan kedamaian dalam kebersamaan. Namun setelah kembang api selesai, mereka kembali ke tenda. Jinjing pun mengungkapkan rasa frustasinya dan menyalahkan tuanku karena telah mengganggu rencananya. Namun pria itu membalas jika Jinjing tak yakin dengan perasaan Hanran padanya, maka ia sebaiknya tak pernah mengungkapkan perasaan itu. Ketika malam tiba dan mereka bersiap tidur, tuanku merasa gelisah dan tak bisa tidur. Pikirannya terus berfokus pada Jinjing dan pertanyaan yang ia ajukan sebelumnya tentang siapa yang disukainya. Saat berbaring, ia pun merasa canggung dan bertanya-tanya dalam hati apakah ia mulai menyukai Jinjing. Namun ia tak bisa menemukan jawaban pasti dan memutuskan untuk mencoba tidur.
Keesokan paginya, mereka terbangun dan menyadari bahwa sudah hampir setengah hari. Waktu yang seharusnya dihabiskan untuk kegiatan lain kini telah terbuang. Jinjing merasa terburu-buru karena Hanran sudah selesai dengan acara penandatanganan bukunya. Namun ketika mereka sampai pada acara tersebut, Jinjing menjelaskan bahwa ponselnya yang mati adalah alasan mengapa ia tak bisa dihubungi. Namun Hanran mengerti dan mereka pun kembali ke rumah. Setibanya di rumah, ayah Jinjing memberikan perawatan tradisional untuk kaki tuanku. Namun pria itu tetap menolak perawatan dari orang lain selain Jinjing. Tak lama kemudian, ibu Jinjing berkata bahwa putrinya sangat marah karena mainan kesayangannya dirusak oleh tuanku. Merasa bersalah, pria itu pun berusaha membuatkan mainan dan meninggalkannya di depan kamar Jinjing. Mainan itu menjadi simbol pengganti mainan lama Jinjing yang dulu selalu ia sebut sebagai bayi. Jinjing merasa sangat berterima kasih atas perhatian tuanku. Namun pria itu mengatakan bahwa mainan itu bukan hanya milik Jinjing, namun milik mereka berdua. Sehingga keduanya sepakat untuk menyebutnya sebagai bayi mereka bersama. Meskipun sebenarnya mereka merasa sedikit canggung dengan nama tersebut. Tuanku lalu mengajak Jinjing untuk pergi berjalan-jalan. Selama perjalanan, Jinjing merasakan perubahan yang signifikan dalam sikap tuanku. Ia merasa bahwa pria itu kini jauh lebih terbuka dan lebih dekat dengan dirinya dibandingkan sebelumnya. Ketika mereka berjalan, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Aini melaju cepat dengan sepedanya. Dalam usaha untuk menghindari tabrakan, Jinjing dan tuanku tak sengaja berpelukan satu sama lain. Kejadian itu pun disaksikan oleh Aimi yang langsung salah paham dan bertanya tentang hubungan mereka. Di hari berikutnya, Hanran datang ke rumah mereka yang langsung membuat suasana hati tuanku menjadi buruk. Ternyata ayah Jinjing mengundang Hanran untuk merayakan ulang tahun pernikahan istrinya. Mereka semua diminta untuk membantu mempersiapkan kejutan tersebut. Jinjing dan Hanran ditugaskan untuk pergi berbelanja, namun tuanku merasa cemas dan khawatir bahwa gadis itu akan mengungkapkan perasaannya. Ia pun memutuskan untuk mengikuti mereka tanpa memberitahu siapapun. Di pasar saat Jinjing dan Hanran berbelanja, tuanku melihat tangan mereka yang bersentuhan dan perasaan cemburu langsung muncul dalam dirinya. Tanpa sengaja, ia pun melampiaskan amarahnya dengan meremas sayuran yang ada di dekatnya. Ketika Jinjing hampir memergokinya, tuanku dengan cepat bersembunyi di balik seorang wanita. Namun wanita itu tanpa sengaja menyentuhnya yang menyebabkan tuanku mengalami reaksi alergi parah hingga ia pingsan. Kejadian itu pun menarik perhatian banyak orang, termasuk Jinjing yang segera menyadari apa yang terjadi. Di perjalanan pulang, tuanku merasa sangat malu karena ia pingsan di hadapan Jinjing. Hal ini membuatnya semakin bingung dengan perasaannya sendiri. Sementara itu, Hanran mencoba membujuk Jinjing. Ia mengatakan bahwa tuanku tak hanya melihatnya sebagai bos, melainkan mungkin juga menyukai Jinjing. Namun gadis itu segera membantahnya dan menyatakan bahwa tuanku hanya menganggapnya sebagai pembantu. 偏偏在韩然面前晕倒。 Setibanya di rumah, Bibi terkejut dan sangat senang melihat dekorasi yang telah dipasang. Namun tuanku tampak tertekan dan terlihat gelisah. Ketika Bibi menanyakan ada apa, tuanku pun mengungkapkan perasaan hatinya. Ia bercerita tentang seorang teman yang mana setiap kali ia melihat temannya itu bersama pria lain, hatinya terasa sangat sakit. Ayah dan ibu Jinjing pun mengatakan bahwa kemungkinan itu adalah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Mendengar hal tersebut, tuanku hanya bisa terdiam, tenggelam dalam pikirannya. Saat itu juga, Jinjing pulang dengan wajah yang tampak lebih ceria dari biasanya. Tuanku pun mulai bertanya-tanya, apakah Jinjing mengungkapkan perasaannya dan apakah Hanran telah menerimanya. Tuanku yang cemas pun berdiri di luar pintu kamar Jinjing. Ia merenungkan cara terbaik untuk bertanya tanpa membuatnya curiga. 显得我太在意了。 Sementara itu, Jinjing merasa sangat bahagia karena Hanran mengajaknya ke sebuah pesta di mana semua orang akan menganggap mereka sebagai pasangan. Namun tuanku merasa gelisah dan akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar Jinjing.
Gadis itu berkata bahwa ia butuh cuti untuk pergi ke pesta bersama Hanran karena kini ia merasa yakin bahwa pria itu benar menyukainya. Tuan Gu menanggapi dengan keras dan tetap tak akan memberikan cuti sama sekali. Jinjing pun mengancam untuk mengambil cuti sakit jika Tuan Gu tidak memberinya cuti karena ia akan tetap pergi ke pesta itu. Setelah kejadian tersebut, Tuan Gu menghubungi asistennya dan meminta nasihat. Ia menceritakan masalah temannya yang jatuh cinta kepada seorang gadis, namun gadis itu malah menyukai orang lain. Asistennya yang bernama Siete memberikan saran bahwa orang itu harus memahami apa yang disukai oleh si gadis dan menunjukkan sisi manisnya. Tuan Gu memutuskan untuk mengikuti saran tersebut dan membawa Jinjing ke sebuah klub bela diri karena ia tahu gadis itu menyukai seni bela diri. Keduanya mulai berlatih, namun justru Jinjing yang bisa mengalahkannya dengan mudah. Setelahnya, Tuan Gu merasa marah dan menyalahkan asistennya atas ide yang terbilang buruk. Xie berkata bahwa ia tak pernah menyuruh untuk membawa Jinjing ke klub bela diri hanya untuk dipukuli. Beberapa waktu kemudian, Tuan Gu melihat Jinjing menonton berita tentang hujan meteor. Jinjing mengungkapkan kesukaannya tentang hujan meteor dan berharap bisa menontonnya bersama Hanran. Tuan Gu yang ingin memberikan kejutan mengajak Jinjing untuk bertemu di suatu tempat. Ia juga sudah menyiapkan teleskop dan menunggu gadis itu dengan penuh harap. Namun setelah menunggu selama 2 jam, Jinjing tak kunjung datang. Hujan pun akhirnya mulai turun dan Tuan Gu dengan marah mencari Jinjing. Gadis itu beralasan bahwa karena cuaca yang buruk, ia memutuskan untuk tidak datang. Pada saat itu, asisten Tuan Gu juga tiba dan pada akhirnya semua orang tahu bahwa Xie adalah pacar Aimi. Keempatnya pun duduk bersama untuk makan malam di mana disajikan 2 buah kue. Aimi dan Jinjing saling menukar kue mereka. Kue Aimi berisi sebuah kalung yang ia kira adalah pemberian dari pacarnya. Padahal sebenarnya kalung itu dimasukkan oleh Tuan Gu untuk Jinjing. Melihat hal tersebut, Jinjing berpikir dalam hati bahwa dirinya juga ingin diberikan kejutan serupa. Saat pulang ke rumah, ibu Jinjing memberitahunya bahwa Tuan Gu telah memesan sebuah teleskop. Mendengar hal itu, ia pun menyadari bahwa Tuan Gu ingin menonton hujan meteor bersamanya. Ketika pria itu tiba di rumah, Jinjing mengucapkan terima kasih padanya. Namun Tuan Gu mengabaikannya dan langsung pergi begitu saja. Keesokan harinya, saat Tuan Gu terbangun, ia merasa senang saat mendapati bahwa Jinjing telah meninggalkan obat dan teh untuknya. Namun kebahagiaannya segera hilang ketika ia melihat Jinjing yang sedang bersiap untuk pergi ke pesta bersama Hanran. Dalam kebingungannya, Tuan Gu meminta asistennya untuk mendapatkan undangan ke pesta itu apapun caranya. Ketika mereka tiba di pesta, Jinjing sudah menikmati waktunya bersama Hanran. Namun setelah beberapa saat, Tuan Gu juga segera tiba bersama sekretarisnya. Saat itu, Jinjing benar-benar menikmati waktu bersama Hanran, hingga ada beberapa orang yang menghampiri Hanran dan memberikan pujian mengenai betapa imutnya pacarnya. Namun Hanran menjelaskan bahwa Jinjing bukanlah kekasihnya, melainkan hanya seperti adik kecil baginya. Mendengar hal itu pun membuat Jinjing merasa sangat malu. Tuan Gu kemudian ikut campur dan menyatakan bahwa Jinjing tak bisa menjadi pacar Hanran karena dialah yang sedang berusaha mendekatinya. Gadis itu mengira bahwa Tuan Gu hanya berusaha menyelamatkannya dari rasa malu. Setelahnya mereka pun mulai menari bersama. Meskipun Jinjing tak tahu cara menari, Tuan Gu berusaha membantunya dan mengatakan agar hanya fokus padanya saja. Sementara itu, Hanran mengingatkan Tuan Gu untuk tidak mendekati Jinjing jika ia tidak memiliki perasaan yang tulus pada gadis itu. Hanran tak ingin melihat Jinjing terluka. Namun saat itu Tuan Gu justru marah saat mendengarnya. Ia pun berkata bahwa dirinya tak akan membiarkan siapapun termasuk Hanran menyakiti Jinjing. Ia juga menyarankan Hanran agar tak muncul lagi di hadapan Jinjing karena hal itu akan membuatnya merasa lebih malu.
Di lain sisi, Jinjing merasa kesal dan ingin pergi sendirian. Ia berteriak agar tuanku tidak mengikutinya. Namun, pria itu tetap mengikutinya dan memberikan jasnya karena cuaca yang dingin. Mereka kemudian pergi ke sebuah restoran. Jinjing merasa kecewa karena Hanran tidak mengapresiasi penampilannya hingga akhirnya minum sampai mabuk. Dalam keadaan setengah sadar, Jinjing mulai menangis dan meragukan penampilannya. Namun Tuan Gu berusaha menghiburnya dengan menunjukkan sebuah foto dan berkata bahwa ia terlihat sangat cantik. Selain itu, Tuan Gu membawanya keluar dari restoran. Namun karena sepatu hak tinggi yang dipakainya membuatnya sulit berjalan, Tuan Gu melepas sepatu itu lalu menggendongnya. Jinjing yang merasa ingin tinggal di taman akhirnya ditinggalkan oleh Tuan Gu, sementara ia mencari sandal untuknya. Mereka berdua akhirnya menghabiskan waktu bersama di sebuah taman. Namun Jinjing mulai menangis lagi. Ketika Tuan Gu mencoba mengerti perasaannya, gadis itu pun merasa bingung dan menangis serta bertanya mengapa ia berteriak kepadanya. Setelah kejadian itu, Tuan Gu kesulitan mengantar Jinjing pulang karena gadis itu terus mengetuk pintu setiap rumah yang menyebabkan para tetangga berkumpul. Ketika akhirnya sampai di rumah, ibunya merawatnya sementara Tuan Gu menunggu di luar kamar. Tak lama kemudian, suara-suara mulai terdengar dari dalam kamar Jinjing. Tuan Gu masuk dan melihat banyak kotak misteri di kamar Jinjing yang rusak, yang membuatnya semakin bersedih. Pria itu pun menelpon asistennya dan meminta untuk dibawakan banyak kotak misteri di keesokan harinya. Saat Tuan Gu kembali, Jinjing sudah tak ada di rumahnya. Keesokan paginya, Jinjing terbangun dan mendapati dirinya sedang bersembunyi tidur di dalam lemari. Ia tak ingat bagaimana bisa berada di sana, namun menyadari bahwa ia berada di kamar Tuan Gu. Ketika turun ke bawah, sang ibu memarahinya dan bertanya apa yang ia lakukan kemarin karena ada noda lipstik di baju Tuan Gu. Ia mencoba mengingatkan Jinjing tentang kejadian semalam, namun gadis itu tak ingat apa-apa. Tuan Gu berkata bahwa Jinjing pasti ingat kejadian di pesta semalam, di mana ia dengan jujur berkata bahwa dirinya sangat menyukai Jinjing. Tuan Gu juga bertanya apakah Jinjing ingat apa yang mereka lakukan bersama. 你别再装了，你明明就知道。 Dalam kilas balik, terlihat bahwa saat Tuan Gu mencari Jinjing dan menemukannya bersembunyi di dalam lemari, Jinjing berkata bahwa ia adalah hadiah dari kotak misteri untuk Tuan Gu. Pria itu pun bertanya apakah Jinjing mengetahui siapakah dirinya. Dan Jinjing menjawab bahwa ia tahu dan mulai mencium Tuan Gu. Hingga pada akhirnya, kejadian itu pun menyebabkan noda di bajunya. Setelahnya, Jinjing pun tertidur di tempat itu. Mendengar semua yang terjadi, Jinjing merasa canggung dan segera berlari pergi. Tuan Gu pun mulai memeriksa noda di bajunya. Ketika Jinjing keluar, semua tetangga mulai menceritakan apa yang gadis itu lakukan setelah mabuk semalaman. Tak lama kemudian, Aimi datang membawa banyak kotak misteri dan mengatakan bahwa Tuan Gu yang memesan semua itu untuknya. Setelahnya, Jinjing pergi menemui Tuan Gu dan menuduhnya hanya mencoba mendekatinya hanya karena ia tak bisa dekat dengan orang lain. Namun Tuan Gu segera membantah dan menyebut bahwa ia mencintai gadis itu sepenuh hati. Namun Jinjing justru menghindarinya dan memilih untuk pergi. Setelahnya, ia pun menemui Aimi yang ternyata sedang bersama Xie. Asisten Tuan Gu itu pun memberitahu Jinjing bahwa atasannya benar-benar mencintainya. Sebelumnya, ia juga membawa Jinjing ke klub pertarungan dan bahkan merencanakan untuk menunjukkan hujan meteor padanya. Bahkan, yang memesan makan malam kemarin adalah Tuan Gu. Sementara itu di rumah, ponsel Jinjing berbunyi karena Hanran terus menghubunginya. Tuan Gu yang mendengarnya pun mengangkat telepon. Hanran mengatakan bahwa Jinjing akan datang ke studionya besok dan Tuan Gu bisa ikut bersamanya. Setelahnya, saat Jinjing pulang dari restoran, ia bertemu dengan Tuan Gu. Ketika tiba di lingkungan tempat tinggal, para tetangga mulai berkata bahwa mereka terlihat seperti pasangan yang serasi. Keesokan harinya, mereka berdua pergi ke studio Hanran. Sembari menunggu lift, Tuan Gu melihat kakeknya datang bersama beberapa karyawan, sehingga ia dengan cepat mengambil syal untuk menutupi dirinya. Namun sang kakek sempat melihatnya dan Tuan Gu segera pergi menghindar.
Sementara itu, Jinjing masuk untuk berbicara dengan Hanran sendirian. Tuan Gu berusaha keras mendengarkan percakapan mereka dari luar. Di dalam, Jinjing mengatakan bahwa Hanran telah menjadi teman dekatnya sedari kecil, sehingga ia tak ingin ia menjauh darinya. Karena itu, awalnya ia ingin untuk menjadi pacarnya dan bersama Hanran seumur hidup. Namun kini gadis itu menyadari bahwa mungkin dirinya tidak memiliki perasaan cinta terhadapnya. Mendengar hal itu, Hanran mengatakan bahwa mereka akan tetap menjadi teman. Setelahnya, Tuan Gu masuk dengan alasan ingin memeriksa kopi. 那个，我来看看咖啡好了没。 Jinjing mengajaknya keluar, namun karyawan si kakek masih terus mencarinya. Mereka pun mencoba turun melalui tangga, namun menyadari harus segera mencari tempat untuk bersembunyi. Saat bersembunyi itulah mereka saling dekat satu sama lain. Tuan Gu berkata bahwa Jinjing dulu juga dekat dengannya saat berada di dalam lemari. Gadis itu merasa canggung dan mengatakan bahwa sekarang mereka harus memikirkan cara untuk melarikan diri. 好了，别说了。 Saat bersembunyi di dalam gedung, mereka menyadari ada sesi pemotretan foto pernikahan yang sedang berlangsung. Keduanya pun ikut bergabung menggunakan kostum pengantin dan berpura-pura menjadi bagian dari pemotretan untuk menyelinap keluar. Jinjing merasa sangat malu, namun Tuan Gu justru sangat senang. Ketika mencoba keluar dari gedung, mereka dihentikan oleh seorang fotografer. Ia berkata bahwa dirinya akan dipecat jika tidak memotret mereka berdua. Terpaksa keduanya pun mulai berpose untuk sesi foto itu. 2、1， OK， 很好。 Setelah sesi pemotretan, Tuan Gu merasa sangat senang, sementara Jinjing merasa canggung dengan situasinya. Tak lama kemudian, mereka langsung dikepung oleh karyawan sang kakek. Meskipun Jinjing berusaha melawan, kedatangan kakek Tuan Gu semakin memperburuk situasi. Tuan Gu yang enggan kembali ke rumah keluarganya menanggapi dengan keras. Ia bahkan mengancam akan merusak reputasi Gu Group jika dipaksa pulang. Setelah Jinjing kembali ke rumah, Tuan Gu menunjukkan foto pernikahan mereka dan memintanya untuk memilih beberapa foto dan dicetak. Namun menurutnya, di antara foto-foto tersebut ada satu foto yang hilang, yakni foto ciuman mereka. Tak lama kemudian, Tuan Gu memberikan ciuman kecil kepada gadis itu. Ia merasa begitu senang dengan ciuman tersebut, sementara Jinjing merasa malu dan memarahi dirinya sendiri karena membiarkan Tuan Gu menciumnya. 我怎么还能让那个家伙给亲了呢？ Sementara itu, si kakek berhasil mendapatkan foto pernikahan cucunya bersama dengan Jinjing. Ia pun memanggil Nyonya Bai sebagai sosok wanita yang ia harapkan untuk menjadi istri cucunya. Sang kakek meminta Nona Bai untuk meyakinkan Tuan Gu agar mau kembali. Dalam upayanya untuk mendapatkan perhatian Jinjing, Tuan Gu meminta saran dari pengawalnya. Ia mendapatkan saran bahwa wanita adalah sosok yang pencemburu. Oleh karena itu, Tuan Gu memiliki ide untuk melakukan pertemuan dengan seorang teman lama bernama Jiang. Ia berencana untuk mempertemukan Jinjing dengannya, berharap bisa membuat wanita itu sedikit cemburu. 你的亲密恐惧症还没好啊？ 是啊。 Selama pertemuan, meskipun Tuan Gu berpura-pura terkesan dengan Jiang, Jinjing sama sekali tak menunjukkan rasa cemburu yang membuat pria itu merasa frustasi. Jiang kemudian menyajikan makanan siang hanya untuk dirinya dan Tuan Gu, sementara Jinjing hanya bisa terdiam. Tuan Gu akhirnya merasa kasihan pada gadis itu dan memberinya sisa makanan. Saat perjalanan pulang, Jinjing tahu betul bahwa tak ada wanita lain yang bisa mendekati Tuan Gu selain dirinya. Terlebih, Jinjing juga tahu tentang alergi yang diderita pria itu. Mendengar hal tersebut, Tuan Gu hanya bisa memarahi asistennya dan berkata bahwa rencananya tak akan berguna. 我倒是想跟你，你得同意呀。 Selanjutnya, Tuan Gu memutuskan untuk berpura-pura sakit agar dapat memancing perhatian Jinjing. Ia mencoba mandi air dingin agar merasakan sakit, berharap gadis itu akan khawatir. Namun Jinjing segera menyadari bahwa Tuan Gu dengan sengaja mandi air dingin. Ia pun bertanya mengapa Jinjing peduli padanya, namun Jinjing malah merasa jijik dan pergi. Di malam itu, Tuan Gu tidur tanpa selimut, berharap ia sakit, namun dirinya baik-baik saja. Asistennya lalu mencoba membantu dengan bantalan pemanas agar terlihat seperti demam.
Ketika Jinjing melihat tuanku yang terlihat sakit, ia pun merasa sedikit khawatir. Saat tuanku meminta nasi goreng, gadis itu pun membuatkannya meskipun ia tahu dirinya tak pandai memasak. Jinjing juga menyadari bahwa rasa masakannya sangatlah buruk, namun tuanku tetap memakannya dengan lahap. Ketika gadis itu membawa obat, ia tanpa sengaja menemukan bukti bahwa tuanku membeli bantalan pemanas untuk pura-pura sakit. Tiba-tiba tuanku benar-benar jatuh sakit. Jinjing pun marah karena ia merasa ditipu dan mulai bertengkar dengannya. Dalam perkelahian itu, sebuah video yang berisi percakapan tentang utang Jinjing tak sengaja terkirim pada ibunya. Sang ibu pun sangat marah karena merasa jika tuanku hanya mempermainkan anaknya demi hutang tersebut. Bahkan ayah Jinjing pun ikut marah dan akhirnya memicu pertengkaran. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Jinjing berkata bahwa ia akan bekerja untuk tuanku selama 5 tahun demi melunasi hutang itu. Namun tuanku memberitahu ayah Jinjing bahwa ia benar-benar menyukai putrinya. Jinjing terlihat membawa makanan untuk tuanku yang sedang sakit parah. Meskipun pria itu meminta untuk dibawa ke rumah sakit, Jinjing tak percaya dan pergi begitu saja. Di tengah malam, asisten tuanku dan Aimi datang ke rumah Jinjing. Mereka memberitahu bahwa tuanku benar-benar sakit dan membutuhkan perawatan medis. Jinjing, 还是你来吧。 Merasa bersalah, Jinjing segera membawanya ke rumah sakit. Ia menyadari bahwa jika saja dirinya lebih cepat percaya, maka kondisi tuanku mungkin tak akan separah ini. Namun tuanku merasa bahagia saat mendengar perhatian Jinjing, dan perlahan gadis itu mulai merasa simpati terhadapnya. Jinjing mulai melihat sisi lain dari tuanku dan merasa lebih nyaman jika berada di sekitarnya. Ketika mereka kembali ke rumah, Jinjing memilih untuk tinggal dan merawatnya. Ia bahkan dengan penuh perhatian ikut tertidur di samping tuanku. Tuanku merasa tersentuh dengan perlakuan Jinjing. Keesokan harinya, Nona Bai datang berkunjung dan ingin berbicara empat mata dengan Jinjing. Ia mengingatkan bahwa rumah mereka tak cocok untuk seseorang seperti tuanku yang terbiasa dengan kehidupan yang mewah. Ia juga menambahkan, meskipun ada ketertarikan, kehidupan keduanya terlalu berbeda untuk bisa bersatu. Setelah Nona Bai pergi, tuanku yang telah sembuh lantas mengira bahwa Jinjing sudah memaafkannya. Namun ketika Jinjing memberinya obat, ia berkata bahwa mungkin masakan rumahan tak cocok dengan tuanku yang malah membuatnya jatuh sakit. Pria itu pun mencoba meraih tangan Jinjing, namun gadis itu menariknya. Setelah mendengar perkataan Nona Bai, Jinjing kini merasa bahwa keduanya memang tidak sangat cocok. Keesokan paginya, tuanku memberinya detail rekening dan kata sandi, serta mengatakan bahwa kini mereka setara. Sehingga Jinjing tak perlu lagi khawatir dengan perkataan Nona Bai. Namun gadis itu tetap merasa ragu dan bertanya apakah tuanku benar-benar bisa menjalani kehidupan sederhana seperti yang ia jalani, dan apakah bisa tuanku menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Tuanku mulai menyadari bahwa meskipun ia cerdas dan sukses, dunia Jinjing sangatlah berbeda dari dunianya dan ia harus berusaha keras untuk beradaptasi. Tuanku pun memutuskan untuk mulai membantu mengubah hidup mereka. Pertama-tama, ia membantu memperluas bisnis salon ibu Jinjing dan memberikan peralatan untuk sekolah tari lokal agar mereka bisa berlatih lebih tenang. Ia bahkan membuka bisnis online untuk penjual jus dan teh lokal. Selain itu, tuanku juga membantu mengembangkan usaha ayah Jinjing yang membuat ayahnya terkesan. 感谢，万分感谢。对不起。 Dengan cara ini, tuanku mulai merasakan bagaimana hidup di lingkungan yang lebih sederhana. Ia bahkan mulai merasa telah menjadi bagian dari komunitas tersebut. Tuanku juga mulai melakukan pekerjaan rumah seperti memasak dan mencuci piring yang sebelumnya sangat asing baginya. Suatu hari, setelah berusaha keras untuk menyesuaikan diri dengan dunia Jinjing, tuanku memegang tangannya dan bertanya apakah kini gadis itu masih menerima dirinya. Namun Jinjing menjawab bahwa ia belum bisa memutuskan. Suatu hari, karyawan tuanku mendatangi Jinjing untuk memberitahu bahwa sang kakek ingin bertemu dengannya. Ketika Jinjing tiba, si kakek meminta bantuannya untuk meyakinkan tuanku agar mau kembali.
Kakekku kemudian menawarkan apapun yang diinginkan gadis itu sebagai imbalannya, dengan harapan ia bisa mengubah pikiran cucunya itu. Jinjing merasa tertekan, namun ia tetap berusaha untuk tidak terpengaruh oleh tawaran tersebut. Orang tua Jinjing mulai khawatir ketika mendengar kabar bahwa putri mereka dibawa beberapa pria berjas hitam. Namun tuanku meyakinkan mereka bahwa Jinjing akan aman dan dirinya tahu di manakah Jinjing berada. Karyawan si kakek pun menyodorkan cek kosong dan meminta Jinjing untuk mengisinya dengan apa saja yang ia inginkan. Namun gadis itu tetap menolak dan malah mencoba melarikan diri. Ia pun berlari ke taman dan di saat itulah tuanku muncul. Ia menyiramkan air dingin kepada para karyawan untuk menghentikan mereka. Ketika sang kakek tiba, ia merasa senang karena akhirnya bisa bertemu lagi dengan cucunya itu. Tuanku menegaskan bahwa siapapun yang berusaha menyakiti Jinjing maka akan berhadapan dengannya. Meskipun sang kakek berkata bahwa gadis seperti Jinjing tak cocok dengannya, namun tuanku tetap teguh pada pendiriannya. Ia menyebut bahwa Jinjing adalah satu-satunya gadis yang bisa ia cintai. Ia siap hidup di dunia yang dijalani Jinjing meskipun hal itu sangat berbeda dengan kehidupannya yang lalu. Mendengar hal tersebut, Jinjing pun mulai membuka hati. Meski pada awalnya ia merasa jika tuanku terlihat sombong dan arogan, namun kini ia telah berubah menjadi sosok yang lebih baik dan lebih perhatian. Karena perubahan itulah, Jinjing merasa tak bisa menolaknya lagi. Tuanku merasa bahagia saat mengetahui bahwa Jinjing akhirnya bisa menerima dirinya. Di waktu yang bersamaan, Nona Bai tiba dan di saat yang penuh emosional itu, tuanku dan Jinjing berciuman. Tuanku lalu membawa Jinjing untuk berkencan dan mereka menghabiskan waktu bersama. Saat berada di tempat itu, seorang anak kecil bersembunyi di belakang tuanku dan mencoba menghindari ibunya. Namun tuanku merasa tak ada reaksi alergi pada si anak. Setelahnya, mereka pergi berbelanja dan Jinjing membeli sebuah blind box untuk dirinya sendiri. Ketika kotak itu dibuka, si anak itu kembali muncul. Jinjing merasa melihat perubahan yang sangat positif pada tuanku yang kini tidak mengalami alergi. Setelah kembali ke rumah, orang tua Jinjing melihat mereka berdua sedang berpegangan tangan dan menyadari bahwa keduanya telah berkencan. Namun sang ayah menunjukkan ketidaksukaannya dan mengingatkan mereka akan aturan yang ada di rumah itu. Di malam harinya, Jinjing merasa kesulitan untuk tidur, sementara tuanku terus menunggu pesan darinya. Keduanya merasa canggung dan malu sehingga tak bisa mengirimkan pesan terlebih dulu. Tanpa disadari, mereka membuka pintu kamar pada saat yang bersamaan dan beralasan lupa menyikat gigi. Meskipun kembali ke kamar masing-masing, mereka terus berkomunikasi melalui pesan singkat. Tiba-tiba, keduanya merasa lapar dan berniat membuat mie. Namun saat keluar, ayah Jinjing yang sedang mengawasi mereka memerintahkan keduanya untuk kembali ke kamar masing-masing. Setelahnya, ayah Jinjing duduk di luar kamar dan menjaga agar tak ada hal yang mencurigakan terjadi. Keesokan harinya, Jinjing pergi ke kedai mie tempat kakek tuanku berada. Mereka duduk bersama dan Jinjing berbicara tentang hubungannya dengan tuanku yang semakin dekat. Sang kakek merasa pasti ada sesuatu yang istimewa pada gadis itu, karena tuanku tak akan menyukai seseorang jika ia tidak memiliki keistimewaan. Tiba-tiba ayah Jinjing menerima telepon dari pemilik rumah. Ia diberitahu bahwa mereka harus segera mengosongkan rumah karena akan dijual kepada orang lain. Kabar itu pun membuat seluruh keluarga sangat terkejut. Terlebih mereka telah memiliki banyak kenangan di tempat itu dan akan sulit untuk pergi meninggalkannya. Ternyata orang yang membeli rumah itu adalah Nona Bai atas perintah dari kakek tuanku. Ketika pintu terbuka, Nona Bai sudah berdiri di sana dan menunjukkan dokumen pembelian rumah serta meminta mereka mengosongkan rumah dalam waktu 1 minggu. Tuanku berbicara pada Nona Bai. Ia mengerti bahwa semua ini atas perintah sang kakek. Namun ia juga merasa kecewa karena Nona Bai selalu membantunya. Nona Bai menjawab bahwa ia tak bisa melakukan apa-apa dan menyarankan agar tuanku mengikuti keinginan kakeknya agar semua masalah bisa selesai. Tuanku merasa frustasi dan meminta maaf kepada orang tua Jinjing karena sudah menyebabkan banyak masalah. Sementara Jinjing menemui kakek tuanku di kedai mie.
Sang kakek akhirnya menjelaskan alasan mengapa tuanku meninggalkan rumah. Cucunya itu pergi karena ia tidak mengizinkannya mengambil alih perusahaan. Sang kakek khawatir karena tuanku ingin melakukan banyak perubahan yang menurutnya sangatlah beresiko. Sementara itu, orang tua Jinjing sedang mempersiapkan kepindahan mereka. Saat itulah mereka tak sengaja menemukan cincin kawin yang sempat hilang. Ayah Jinjing menaruh cincin itu kembali di jari ibunya, namun cincin itu akhirnya terjatuh. Mereka juga menemukan album foto lama yang berisi kenangan masa kecil Jinjing. Tuanku tersenyum melihat betapa lucunya foto-foto itu. Saat ibu Jinjing menemukan uang di album tersebut, ia memarahi suaminya karena telah menyembunyikannya. Setelah mereka pergi, Jinjing duduk di samping tuanku. Ia bertanya tentang hubungan tuanku dengan kakeknya. Pria itu menjelaskan bahwa ada perbedaan pandangan antara dirinya dan sang kakek mengenai cara menjalankan perusahaan. Hal itu pun menjadi salah satu alasan mengapa ia pergi. Ia merasa jika kakeknya terus menjalankan perusahaan dengan cara yang lama, maka perusahaan akan ketinggalan dan kompetitor akan mengalahkan mereka. Namun, kakek tetap menolak untuk menerima perubahan tersebut. Keesokan harinya, Jinjing diam-diam pergi ke kedai mie untuk bertemu dengan si kakek. Ia merasa cemas karena tahu bahwa tuanku mengetahui perbuatan itu dan ia pasti akan sangat marah. Si kakek memberi nasihat sembari berkata bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah meyakinkan tuanku untuk kembali. Jinjing pun berjanji bahwa ia akan mencobanya. Setelahnya, tuanku mempersiapkan sebuah apartemen mewah untuk keluarga Jinjing. Namun Jinjing menolak tinggal di sana setelah mengetahui bahwa apartemen itu milik tuanku. Merasa kecewa, tuanku pun bekerja sama dengan agen properti agar apartemen tersebut disewakan kepada Jinjing dengan harga yang sangat murah. Keesokan harinya, Jinjing dan tuanku pergi untuk mencari apartemen. Melihat tempat yang begitu mewah, Jinjing berkata bahwa pasti biaya sewa di sana sangatlah mahal dan mereka sebaiknya mencari tempat lain. Namun ketika mereka memasuki apartemen, Jinjing sangat terkejut saat melihat betapa murahnya harga sewa yang ditawarkan. Ia pun mulai curiga dan meminta ponsel tuanku untuk mencari tahu. Setelah memeriksanya, ia menyadari bahwa apartemen itu adalah milik tuanku karena ponselnya terhubung dengan wifi di sana. Jinjing merasa sangat kesal dan memilih pergi. Tuanku pun mengejarnya dan kemudian meminta maaf. Jinjing lalu menjelaskan bahwa meskipun mereka kini bersama, ia tak ingin hubungan itu menyebabkan masalah antara tuanku dan keluarganya. Ia merasa si kakek adalah bagian dari keluarganya dan tuanku harus berbicara dengan kakeknya. 顾荣，这段时间因为搬家的事情， Tuanku menelpon pemilik kedai mie yang memberitahu bahwa kakeknya sering bertemu dengan Jinjing di tempat itu. Mendengar hal ini, tuanku langsung pergi menemui kakeknya. Sang kakek sangat senang melihatnya mau kembali. Tuanku berkata bahwa karena sekarang dirinya telah kembali, maka ia ingin sang kakek menyetujui semua syaratnya. Si kakek pun setuju dan mengatakan bahwa saat ini rumah Jinjing aman dan ia bisa tinggal di sana selama yang ia mau. Sementara itu, orang tua Jinjing memarahi putrinya setelah mengetahui ia diam-diam bertemu dengan kakek tuanku. Tak lama kemudian, tuanku datang dan merasa senang saat melihat mereka bisa kembali tinggal di rumah itu. Ia pun menarik Jinjing dan berkata bahwa sekarang ia harus menjadi bodyguard-nya seumur hidup. Setelah bergabung kembali dengan perusahaan, tuanku memerintahkan agar Jinjing ikut dengannya ke kantor. Jinjing merasa sangat senang karena kini ia akan menjadi bodyguard seorang CEO. Ia pun mulai berlatih dengan mobil sport dan mempersiapkan diri untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Ia juga bertekad untuk menjadi seorang bodyguard yang tangguh. Pagi itu, hari pertama di kantor, Jinjing datang sedikit terlambat. Penampilannya mencuri perhatian karena dengan penuh percaya diri, ia menggunakan pakaian yang sangat mencolok. Dengan sepatu hak tinggi yang membuatnya terlihat gagah, ia hampir terjatuh. Namun ia segera menyeimbangkan tubuhnya dengan gerakan yang begitu lincah dan terampil. Setibanya di kantor, beberapa pegawai sudah menunggu dengan buket bunga untuk menyambut kedatangan tuanku. Buket itu nyaris terjatuh, namun Jinjing dengan sigap menangkapnya. Gerakannya begitu halus dan anggun yang membuat semua orang terkesan.
Setelahnya, Cincing duduk di meja kerjanya dan mulai menggambar. Ia pun merasa bosan karena tak ada yang memberinya pekerjaan. Namun tak lama kemudian, seseorang memberinya tugas untuk membawa beberapa sampel ke ruang Nona Bai. Setibanya di ruang kerja Nona Bai, ia disuruh menaruh sampel itu di tempat yang tidak jelas yang membuat Cincing semakin bingung. Nona Bai memintanya untuk memindahkan semua tanaman ke ruang kerjanya. Cincing merasa kesal dengan perlakuan itu dan berkata bahwa ia adalah bodyguard, bukan pelayan yang bisa diperintah sesuka hati. Dengan geram, ia memegang pemangkas tanaman dan siap untuk memotongnya. Pada waktu yang bersamaan, tuanku datang dan merebut pemangkas dari tangannya. Ia juga menariknya untuk segera pergi. Nona Bai yang menyaksikan kejadian itu pun merasa cemburu dan tak bisa lagi menahan rasa iri. Beberapa waktu kemudian, Cincing dan tuanku berada di kantor yang sepi. Keduanya berbagi momen intim yang hampir terbongkar ketika seorang pegawai tiba-tiba masuk. Dalam sekejap, Cincing berpura-pura melihat kecoa di lantai untuk mengalihkan perhatian. Sejak saat itu, pekerjaan Cincing semakin sedikit. Ia merasa bosan dan tak tahu harus berbuat apa. Sementara tuanku, atas permintaannya sendiri, terus mengirim Si untuk melayani Cincing, membawanya kopi dan berbagai hadiah kecil lainnya. Namun perhatian berlebih yang diberikan kepada gadis itu menarik perhatian beberapa pegawai lain. Desas-desus pun mulai beredar tentang hubungan antara Sie dan Cincing. Mendengar hal itu, Cincing merasa senang karena ia ingin menjaga rahasia hubungan antara dirinya dan tuanku. Namun ketika tuanku mendengar rumor itu, ia merasa tak tahan dengan nama pacarnya yang dikaitkan dengan pria lain. Dalam upaya menghentikan spekulasi, ia memutuskan untuk memperlihatkan perhatian lebih kepada Cincing. Ia pun lebih sering berkunjung ke ruangannya dan bahkan tanpa disadari mulai memperparah gosip yang beredar. Akan tetapi, semua usaha untuk membuktikan hubungan mereka justru berakhir dengan salah paham yang semakin berkembang. Meskipun ia mencoba dengan segala cara, rumor itu tak pernah berhenti tersebar. Pada suatu hari, di depan banyak orang, tuanku mendekati Cincing dengan niat mengajaknya makan malam. Beberapa pegawai melihat kejadian itu dan mulai berbisik. Salah satu pegawai menyindir bahwa Cincing ternyata bukan hanya bodyguard tuanku, namun juga supir pribadinya. Mendengar komentar tersebut, tuanku merasa kesal dan dengan tajam menyindir si pegawai. Ia menyarankan mereka untuk menggunakan keterampilan gosip itu untuk menyebarkan rumor yang lebih baik. Keesokan harinya, pengumuman dibuat bahwa seluruh tim akan makan malam bersama. Cincing dengan penuh semangat mengatakan jika dirinya akan bergabung, namun dengan isyarat halus, ia memberitahu tuanku untuk tidak ikut. Di restoran, saat semua pegawai sudah hadir, mereka mulai berbicara bisik-bisik tentang hubungan Cincing dengan Sie. Namun secara diam-diam, tuanku sudah hadir di sana dan mengamati Cincing dari kejauhan. Tak lama setelah itu, mereka pun bertemu. Tuanku mengatakan bahwa ia akan menghormati keputusan Cincing untuk merahasiakan hubungan mereka. Namun tiba-tiba, sebuah kecelakaan kecil terjadi ketika seorang pria menabrak mereka, membuat keduanya berpelukan dan tak sengaja berciuman hingga disaksikan semua pegawai di sana. Dan pada akhirnya, tuanku terpaksa mengumumkan bahwa Cincing adalah pacarnya. Kehidupan di kantor berubah drastis setelah pengumuman tersebut. Pegawai mulai memberikan ruang bagi mereka berdua. Bahkan di lift sekalipun, mereka tak perlu khawatir lagi akan adanya gangguan. Namun tiba-tiba, Nona Bai datang dan mulai menghina Cincing. Akan tetapi, gadis itu terlihat sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-katanya. Statusnya sebagai pacar bos juga membuatnya tak lagi diberi banyak pekerjaan. Hingga suatu hari, saat mengantarkan berkas ke departemen desain, ia menemukan lowongan pekerjaan yang bisa dilamar. Sementara itu, saat dalam perjalanan bisnis, tuanku membawa Cincing untuk menemui seorang rekan bisnis. Namun Nona Bai juga ikut dalam perjalanan tersebut. Di tengah pertemuan, mitra bisnis mereka meminta Cincing untuk mengisi gelasnya. Hal itu pun dianggap sebagai sebuah penghinaan yang tidak bisa diterima oleh tuanku. Pria itu pun akhirnya memperkenalkan Cincing bukan hanya sebagai bodyguard, namun juga sebagai pacarnya.
Ketika Jinjing pergi ke kamar mandi, Nona Bai memanfaatkan kesempatan itu untuk berbicara dengannya. Ia mengatakan bahwa gadis tersebut bukan pasangan yang sempurna untuk Tuanku dan seharusnya pria itu memilih wanita seperti dirinya. Ketika Tuanku mengetahui bahwa mitra bisnis mereka telah menghina Jinjing, ia memutuskan untuk menghentikan kerjasama dengan mereka. Bukan hanya karena penghinaan itu, namun juga karena ia merasa mereka tak layak untuk bekerja sama dengan perusahaan. 我觉得恰恰相反。 Di perjalanan berikutnya, Tuanku bersiap-siap untuk melakukan perjalanan bisnis lagi. Sementara Jinjing merasa bersalah dan berpikir Tuanku harus mencari klien baru hanya karena dirinya. Di lain sisi, Nona Bai terus memaksa agar dirinya bisa ikut. Akan tetapi, Tuanku menghindarinya. Mereka pun akhirnya pergi menemui mitra baru, namun setelah lama menunggu, ia tak kunjung datang. Setelahnya, Nona Bai mencoba mendekat kepada Tuanku dan menawarkan bantuan dengan pekerjaannya, meskipun tujuan utamanya hanyalah untuk menghabiskan waktu bersamanya. Ketika ia mengajak Tuanku untuk makan malam, pria itu pun langsung menolak. Sebelum pergi, Nona Bai dengan sengaja meninggalkan mantel di ruangannya. Begitu wanita itu pergi, Tuanku segera menghubungi Jinjing dan mengungkapkan kerinduannya. Namun ketika Nona Bai kembali untuk mengambil mantelnya, Tuanku tidak memberitahu Jinjing bahwa ia sedang bersamanya. 明天展览馆不是有手办的展览吗？我票给你买好了。 Sementara itu di lain sisi, saat Jinjing sedang bersama asisten Tuanku, ia melihat pencuri yang sedang mengambil ponsel seorang turis asing. Tanpa ragu, ia menghentikan pencuri itu dan mengembalikan ponsel pada pemiliknya. Turis bernama William itu sangat berterima kasih dan terkesan dengan keterampilan Jinjing yang ternyata juga penggemar seni bela diri. Asisten Xie memberitahu Jinjing bahwa Nona Bai juga ikut dalam perjalanan bisnis Tuanku. Mendengar hal itu, Jinjing merasa terkejut dan mulai bertanya-tanya mengapa Tuanku harus berbohong kepadanya. 给你送门票。他们对啊，他和白总。 Sementara itu, Nona Bai sengaja mengatur makan malam dengan Tuanku. Ia melayani makanannya, berharap untuk lebih dekat dengan pria itu. Tak lama kemudian, Tuanku menerima telepon dari asistennya. Ia diberitahu bahwa Jinjing terluka dan pada akhirnya Tuanku memutuskan untuk segera kembali. Setelahnya, Tuanku ingin memberikan kejutan kepada Jinjing. Tanpa memberitahu sebelumnya, ia muncul di rumah Jinjing dan mulai memasak mie untuknya. Saat mereka sedang makan, Jinjing bertanya siapa saja yang ikut dalam perjalanan bisnis itu. Tuanku menjelaskan bahwa Nona Bai ikut serta meskipun ia tidak mengundangnya. Beberapa hari kemudian, Tuanku memberitahukan Jinjing bahwa seseorang pria asing akan datang ke perusahaan dan akan menjadi mitra bisnis mereka. Saat di kantor, suasana menjadi sangat tegang. Semua pegawai berusaha sebaik mungkin untuk memberi kesan yang baik bagi si pria asing. Ternyata pria itu adalah William yang sangat terkejut saat melihat Jinjing juga ada di sana. Setelah semua orang selesai mempresentasikan proposal bisnis, William bertanya kepada Jinjing tentang keistimewaan bisnis mereka yang membuatnya harus berinvestasi. Gadis itu dengan percaya diri menjelaskan semuanya dengan baik dan William pun terkesan serta setuju untuk bekerja sama. Namun Tuanku tak ragu mengingatkan William bahwa Jinjing bukan hanya bodyguard namun juga pacarnya. 不过咱们的合作里头不包括我的女朋友。 Ketika William hendak meninggalkan kantor, ia menawarkan kesempatan kepada Jinjing untuk ikut berperan dalam dokumenter yang akan mereka buat tentang seni bela diri Cina. Jinjing pun setuju dengan antusias, meskipun Tuanku merasa sedikit cemburu. Beberapa hari setelahnya, tim mulai syuting di klub seni bela diri. Ketika syuting berlangsung, Nona Bai melihat pedang kuno yang akan digunakan oleh Jinjing dalam suatu adegan. Sembari menyembunyikan niat jahatnya, Nona Bai diam-diam mengoleskan darahnya di pedang itu. Saat Jinjing sedang beraksi, ia tiba-tiba pingsan karena terkejut. Di waktu yang bersamaan, sebuah benda terjatuh dan akan menimpa gadis itu. Tuanku segera berlari ke arahnya untuk melindungi Jinjing. Namun pada akhirnya, ia pun ikut terluka parah dan pingsan. Setelah kejadian tersebut, Tuanku dilarikan ke rumah sakit dan Jinjing merawatnya dengan penuh perhatian. Tak lama kemudian, Nona Bai datang untuk menemui mereka. Dan pada akhirnya, semua tahu
bahwa Nona Bai lah yang bertanggung jawab atas insiden ini. Sebelum pergi, Nona Bai mengucapkan permintaan maaf kepada mereka berdua dan Tuan Gu memaafkannya. Setelah syuting selesai, William bersiap untuk pergi dan meminta waktu untuk berbicara dengan Jinjing secara pribadi. Dalam pertemuan tersebut, William mengungkapkan bahwa Tuan Gu sangat menyayanginya dan mereka akan menjadi pasangan yang luar biasa. Tuan Gu yang cemburu segera memberitahu Jinjing untuk tidak terlalu serius menanggapi perkataan William. Namun Jinjing mengatakan bahwa William hanya memberi saran yang baik agar ia lebih menghargai Tuan Gu. Mendengar hal itu pun, pria itu merasa sangat bahagia. Di lain sisi, Jinjing yang telah melamar pekerjaan di departemen desain perusahaan Tuan Gu bekerja keras untuk mendapatkan posisi tersebut. Ia pun begitu fokus hingga seringkali melupakan makanannya. Melihat hal itu, Tuan Gu memaksa Jinjing untuk makan tepat waktu. Hari demi hari Jinjing sibuk dengan pekerjaannya hingga ia merasa kelelahan. Tuan Gu pun datang untuk memberinya pijatan agar ia semakin rileks. Namun sebuah kejadian tak terduga terjadi saat Direktur Du, kepala departemen desain, memeriksa lamaran pekerjaan yang masuk. Asisten memberitahu Direktur Du bahwa Jinjing adalah pacar Tuan Gu. Ia pun memutuskan untuk menyingkirkan lamaran Jinjing dan menganggap keberadaannya hanya karena pengaruh Tuan Gu. Tanpa memeriksa portofolionya, pria itu langsung menolak lamaran tersebut. Jinjing merasa sangat kecewa saat menerima email bahwa lamarannya ditolak. Ia pun merasa putus asa hingga menyebut dirinya selalu sial. Di lain sisi, Aimi memberitahu Tuan Gu bahwa Jinjing telah mengalami kesialan sepanjang hidupnya. Bahkan sejak kecil, ia selalu gagal dalam undian atau peluang lainnya. Beberapa waktu setelahnya, Tuan Gu mengajak Jinjing keluar untuk menghiburnya. Mereka pun pergi ke sebuah pusat perbelanjaan di mana Tuan Gu telah menyiapkan sebuah undian keberuntungan dengan bantuan Aimi dan Xie. Saat mereka sedang makan, seorang pegawai menawarkan kesempatan untuk mencoba peruntungan. Tuan Gu menyarankan Jinjing untuk mencoba dan mengatakan bahwa mungkin kali ini ia akan beruntung. Ketika Jinjing memutar roda undian, Xie diam-diam mengganti hadiah rendah dengan hadiah yang lebih tinggi. Ketika Jinjing memenangkan hadiah besar, ia pun sangat gembira karena itu adalah pertama kalinya ia menang dalam sebuah undian. Setelahnya, Xie dan Aimi yang menggunakan kostum karakter kartun mengajak Jinjing untuk membuka telur emas yang akan memberi hadiah. Jinjing membuka telur tersebut dan mendapatkan hadiah belanja gratis di mall yang membuatnya sangat bahagia. Ia pun menikmati belanja dengan sepuasnya dan suasana hatinya pun semakin baik. Setelah itu, Tuan Gu membawanya ke mesin penjual otomatis dengan hadiah kejutan. Ia meminta untuk meminjam sedikit keberuntungannya, lalu memberikan ciuman singkat sebelum membuka kotak kejutan. Hadiah yang keluar adalah barang-barang yang ternyata sangat disukai oleh Jinjing. Hal itu pun mulai membuatnya curiga. Pada akhirnya, gadis itu pun menyadari bahwa Tuan Gu sebenarnya sedang berusaha untuk menghilangkan rasa sialnya. Dalam suasana hati yang sudah lebih baik, Jinjing memberikan ciuman kepada pria itu. Di malam harinya, Tuan Gu menemui Direktur Du di sebuah bar dan memintanya untuk meninjau kembali karya Jinjing. Ketika Direktur akhirnya memeriksa karya-karya gadis itu, ia pun sangat terkesan dan langsung memberinya kesempatan untuk bekerja di departemen desain. Ketika Jinjing menerima pemberitahuan bahwa lamarannya diterima, ia pun merasa sangat bahagia. Tuan Gu mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan apa-apa dan semua itu berkat kemampuannya sendiri tanpa campur tangan Tuan Gu. Keesokan harinya saat Jinjing hendak memasuki kantor, secara tak sengaja Direktur Du menabraknya hingga menyebabkan kopi tumpah di gaunnya. Jinjing pun marah dan membalasnya dengan menumpahkan kopi di baju sang direktur. Namun tak lama kemudian, ia menyadari bahwa pria itu adalah bosnya di departemen desain. Tuan Gu yang melihat kejadian itu pun segera membawanya pergi. Ia meminjamkan jas miliknya yang cukup besar untuk menutupi noda di gaunnya. Saat di kantor, Direktur Du masih meragukan kemampuan Jinjing. Ia diberikan tugas ringan sebagai asisten, sementara rekan-rekan lainnya mendapat pekerjaan yang lebih menantang. Jinjing pun merasa kecewa karena hal tersebut. Hingga suatu ketika, saat berada di ruang penyimpanan, ia tak sengaja menabrak Direktur Du yang sedang berada di sana. Tak hanya itu, mereka berdua juga terjebak di ruangan tersebut karena ada yang tak sengaja mengunci pintu dari luar. Meskipun sudah berteriak, namun tak ada yang mendengar mereka.
Sementara itu, Tuan Gu sedang mempersiapkan kejutan dengan hidangan favorit Jingjing. Dalam ruang penyimpanan, Direktur Du memperhatikan desain dinding yang sulit dipahaminya. Jingjing lalu menggunakan pistol air untuk menyemprotkan warna dan menunjukkan ide-idenya. Selama terjebak di sana, mereka berdua menikmati proses menciptakan desain bersama. Sementara itu, Tuan Gu berusaha menghubungi Jingjing, namun ia tak mengangkat telepon karena ponselnya ketinggalan di meja. Tak lama kemudian, Direktur memanjat tangga untuk melukis, namun ia kehilangan keseimbangan dan akhirnya terjatuh. Kecelakaan itu pun membuatnya terluka parah hingga tangan yang patah. Beruntungnya, tak lama kemudian ada seseorang yang datang untuk menyelamatkan keduanya. Saat itu juga, Direktur Du dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Saat Tuan Gu tiba di rumah sakit, ia pun marah saat mendapati Jingjing bersama pria lain. Namun setelah melihat tangan direktur yang terluka, amarahnya pun mereda. Setelah kejadian itu, Tuan Gu membawa Jingjing pulang. Meskipun merasa kesal karena Jingjing lupa hari jadi mereka, suasana hati Tuan Gu mulai membaik setelah gadis itu berusaha menebusnya. Mereka pun akhirnya menikmati makan malam bersama dan Jingjing memuji masakan Tuan Gu. Sebagai balasan, Tuan Gu memberikan kejutan yang jauh lebih besar. Dan saat mereka sedang menikmati waktu bersama, orang tua Jingjing pun datang. Ibunya senang ketika melihat mereka berdua, namun sang ayah justru tampak marah. Sang ibu pun berusaha menenangkan suaminya itu. Akhirnya mereka semua duduk dan makan bersama, meskipun tatapan sang ayah tetap tajam dan penuh pertanyaan. Di tengah malam, Tuan Gu diam-diam memasuki kamar Jingjing karena ingin menghabiskan waktu bersamanya. Mereka berdua merasa muak dengan peraturan ketat sang ayah. Jingjing juga merasa frustasi karena ayahnya tak menyadari jika dirinya sudah dewasa. Tuan Gu pun mengusulkan agar mereka pindah ke apartemennya yang dekat dengan perusahaan. 我的公寓在公司旁边，咱们搬出去住吧。 Keesokan harinya, Tuan Gu berbicara dengan orang tua Jingjing dan berkata bahwa mereka ingin tinggal di apartemen agar lebih dekat dengan tempat bekerja. Namun ayah Jingjing menolak rencana itu. Ia malah menawarkan diri untuk menjemput anak gadisnya setiap hari yang langsung ditolak oleh Jingjing. Di lain tempat, sedang diadakan rapat untuk perayaan Ultah Group Co. Bagian desain mengajukan ide-ide baru, namun Tuan Gu tak puas dengan semuanya. Direktur juga memutuskan bahwa Jingjing yang akan mempresentasikan tema tersebut pada acara ulang tahun. Hal itu membuat rekan kerjanya yang bersama Ding merasa cemburu. Setelahnya, Tuan Gu mengundang orang tua Jingjing untuk melihat apartemennya yang dekat dengan perusahaan. Ia berniat untuk mengajak putri mereka tinggal di sana agar bisa lebih mudah berangkat bekerja setiap harinya. Mendengar hal itu, si ayah langsung marah dan berteriak pada Tuan Gu. 你疯了你！你信不信我拿青龙刀把你砍死？ Namun sang ibu berusaha menenangkan sang ayah dan mereka berdua pun akhirnya pergi. Tuan Gu berusaha memenangkan hati orang tua Jingjing dengan mengundang mereka ke makan malam spesial. Saat dalam perjalanan, ayah Jingjing merasa khawatir jika Tuan Gu akan menggunakan alkohol untuk mendapatkan persetujuannya. Namun ketika mereka tiba, Tuan Gu tak ikut makan karena sedang menunggu Jingjing yang masih bekerja lembur. Pada akhirnya, Jingjing mulai memindahkan barang-barangnya ke apartemen Tuan Gu setelah akhirnya mendapatkan persetujuan dari sang ayah. Tuan Gu berkata bahwa ia bisa mengatur apartemen tersebut sesuka hati. Ia menginginkan setiap sudut apartemen itu dipenuhi oleh kehadiran Jingjing. Keesokan harinya, Jingjing berusaha keras untuk menggarap tema Ultah Go Group. Ia juga mendapat apresiasi dari direktur yang membuat rekan-rekannya semakin cemburu. Jingjing berhasil membuat poster baru untuk tema Ultah tersebut, namun tiba-tiba poster itu hilang. Ia pun pergi ke kantor Direktur Du untuk mengambilnya, karena Ding berkata bahwa poster itu ada di sana. Jingjing kemudian menyiapkan latar belakang dengan poster tersebut untuk acara ulang tahunnya. Saat bekerja lembur, Jingjing tak sengaja ketiduran di kantor Tuan Gu. Pagi harinya, semua karyawan datang dan melihat mereka berdua berdekatan yang menyebabkan salah paham. Tak lama kemudian, mereka mengetahui bahwa perusahaan pesaing menggunakan poster serupa untuk ulang tahun mereka. Seorang di tim pasti telah membocorkan desain tersebut. Tuan Gu akhirnya memerintahkan untuk segera beralih ke rencana selanjutnya.
Di rapat Dewan Direksi, mereka memeriksa rekaman CCTV yang menunjukkan jika Jinjing berada di kantor Direktur Du di malam itu. Semua orang mulai menyalahkan Jinjing, namun tuanku membelanya. Ia mengatakan bahwa mereka tak bisa menyalahkannya hanya berdasarkan rekaman tersebut. Direktur Du juga membela Jinjing. Mereka berencana untuk mengungkap pelaku yang sebenarnya. Dalam rencana tersebut, Direktur Du dan Jinjing berpura-pura berbicara dengan Direktur Du dan mengatakan bahwa ia curiga pada Ding dan berencana memecatnya. Ding yang mendengar percakapan ini bergegas ke kantor Direktur Du dan ia marah karena merasa tak membocorkan informasi tersebut. Pada akhirnya, Ding mengundurkan diri dan pergi dengan membawa barang-barangnya. Setelah kejadian itu, semua karyawan mulai menjauh dari Jinjing yang membuatnya sangat bersedih. Direktur Du mendekati Jinjing dan mengajaknya untuk minum bersama guna menghiburnya. Mereka berdua pergi untuk menikmati minuman dingin, sementara direktur mulai menceritakan kisah hidupnya tentang bagaimana ia berhasil bangkit dari kemiskinan dan menjadi orang kaya. Sementara itu, tuanku terus mencoba menghubungi Jinjing, namun ponselnya tiba-tiba mati. Setelah beberapa waktu, Jinjing kembali ke rumahnya. Tuanku merasa cemas dan bertanya kemanakah ia pergi. Jinjing mengungkapkan bahwa ia pergi minum bersama Direktur Du. Mendengar hal itu pun, perasaan cemburu langsung muncul dalam diri tuanku. Jinjing kemudian menceritakan bahwa rekan-rekannya di kantor mulai menjauh darinya dan hanya Direktur Du yang tetap mendukungnya. Mendengar cerita itu pun, tuanku merasa tergerak dan memeluknya. 怎么会这样？ Keesokan harinya saat di kantor, tuanku mengumumkan bahwa desainer yang sebelumnya menggugat Go Group tidak jadi melanjutkan tuntutannya dan mereka harus membuat desain baru. Semua desainer pun diminta untuk bekerja lembur. Di lain sisi, Hanran bertemu dengan Direktur Du yang sedang mabuk. Direktur Du mengungkapkan rasa cemburunya terhadap tuanku dan berniat untuk bersaing merebut Jinjing. Hanran yang mendengar hal itu pun memberitahukannya pada tuanku. Pria itu tak bisa membiarkan seseorang merebut Jinjing darinya dan berniat untuk menyingkirkannya. Tuan Du yang semakin gelisah dengan kecemburuannya mulai bertindak yang mencurigakan. Ia bahkan merekam percakapan tuanku dan membocorkannya ke media. Pada hari perayaan, banyak wartawan berkumpul dan mengajukan pertanyaan mengenai kemungkinan gugatan terhadap Go Group. Namun tiba-tiba, desainer yang dimaksud datang dan mengklarifikasi bahwa ia telah bekerja sama dengan Jinjing untuk menciptakan desain baru dan tidak berniat menggugat Go Group. Bahkan ia juga tengah menjalin kerjasama dengan perusahaan itu. Melihat situasi ini, direktur berusaha melarikan diri. Tuanku yang sudah mengetahui segalanya lantas mengungkapkan bahwa Direktur Dulah yang telah membocorkan poster. Kilas balik menunjukkan bahwa Ding sebenarnya tidak mengundurkan diri, melainkan bekerja sama dengan tuanku. Ia telah mengumpulkan bukti yang bisa membongkar perbuatan pria itu. Tuanku berhasil menyingkirkan desainer untuk bergabung dengan mereka, serta menunjukkan desain milik Jinjing. Setelah rencana jahat Direktur Du terbongkar, ia akhirnya mengakui bahwa perbuatannya didorong oleh rasa cemburu. Meskipun bekerja keras, ia merasa tak pernah bisa mencapai posisi tuanku di grupku. Selain itu, ia mulai menyukai Jinjing dan ketika tawaran dari perusahaan lain datang dengan insentif, ia tak bisa menolaknya. Setelah mengungkapkan semuanya, direkturku meninggalkan kantor. Sementara Ding diangkat menjadi direktur yang baru dan menjalin persahabatan erat dengan Jinjing. Suatu hari kakek tuanku tiba-tiba jatuh sakit dan memanggil tuanku serta Jinjing untuk menemuinya. Dengan suara lemah, ia mengungkapkan keinginan terakhirnya, yakni ingin melihat mereka berdua menikah dan memiliki cicit sebelum meninggal. Mendengar permintaan itu, mereka berdua berjanji untuk memenuhi keinginannya. Namun tak lama setelahnya, mereka mengetahui bahwa kakek tuanku hanya berpura-pura sakit. Kakek kemudian mengingatkan mereka bahwa mereka sudah berjanji dan tak bisa mengingkarinya. Jinjing merasa tertekan dan mengungkapkan pada tuanku bahwa karirnya baru saja dimulai dan ia belum siap untuk menikah atau memiliki anak. Beberapa waktu kemudian, tuanku bertemu dengan orang tua Jinjing. Mereka mengungkapkan bahwa kini, setelah semua murid mereka pulang, sudah saatnya bagi mereka berdua untuk kembali ke rumah. Karena tidaklah pantas tinggal bersama sebelum menikah. Tuanku menyetujui hal itu dan berkata bahwa mereka akan segera menikah. Orang tua Jinjing merasa sangat senang mendengar keputusan itu. Namun Jinjing masih merasa belum siap untuk memulai lembaran hidup baru.
Suatu hari, Tuan Gu berdandan rapi, menggunakan parfum dan membawa anggur ke kamar Jinjing untuk memenuhi permintaan kakeknya. Namun Jinjing yang sangat mengantuk mengabaikan niatan Tuan Gu dan langsung pergi tidur dan menggagalkan usahanya. Keesokan harinya, Aimi berniat membeli gaun pengantin untuk dirinya sendiri dan mengajak Jinjing menemaninya. Aimi juga membujuk Jinjing untuk mencoba gaun pengantin. Saat Jinjing keluar menggunakan gaun itu, ternyata Tuan Gu telah menyiapkan segalanya untuk melamar Jinjing. Di hadapan semua orang, Tuan Gu mengenang setiap momen yang telah mereka lalui bersama dan akhirnya melamarnya. Jinjing menerima lamaran itu dan Tuan Gu memasangkan cincin di jari manisnya. Keduanya pun berciuman. Hari pernikahan pun akhirnya tiba. Tuan Gu dan Jinjing sedang bersiap-siap dalam perjalanan menuju tempat acara. Namun saat itu mobil mereka mengalami ban kempes. Pada akhirnya keduanya memutuskan untuk melangsungkan pernikahan di rumah saja. Di rumah pun diubah menjadi tempat pernikahan. Keduanya menggunakan pakaian tradisional dan mengadakan upacara pernikahan. Semua orang merasa bahagia untuk mereka. Setelah upacara selesai, mereka pun langsung menuju ke kamar. Keduanya ingin memenuhi permintaan kakek untuk segera memiliki anak dan menghabiskan malam bersama, menandai akhir bahagia dalam kisah keduanya. Dan film pun berakhir.